Banyaknya jamaah yang datang membuat Risma takjub. Belum pernah seumur hidupnya sholat Idul Fitri dengan jamaah seramai ini. Jumpa lagi dengan Nini Besti. Kali ini Nini Besti akan menceritakan cerita terbaru lagi. Dari balik jendela, Risma mengintip ibu-ibu bersama anak gadisnya pulang dari pengajian rutin tiap hari Jumat. Meski hari itu terik matahari menyengat kulit, mereka tidak menghiraukannya. Para ibu-ibu dan gadis berjalan bersama sambil mengobrol, lalu sesekali tertawa, seakan menikmati acara pengajian yang baru mereka langsungkan. Risma sejatinya ingin bergabung dengan kegiatan pengajian rutin, khusus ibu-ibu di kampungnya. Sayang sekali Risma tidak mendapat tempat di sana. Ia dan ibunya dikucilkan selama beberapa tahun. Alasan keduanya dikucilkan adalah masyarakat sekitar menilai bahwa Risma dan ibunya punya ilmu hitam. Pria yang menikah dengan Risma atau ibunya akan meninggal dunia. Sudah 4 kali ibu Risma bernama Hasanah menikah. Mirisnya semua suami Hasanah meninggal tidak lama setelah menikah. Paling lama pernikahan Hasanah hanya bertahan 3 tahun. Masalah tersebut membuat Risma terkena imbasnya. Kini usia Risma mendekati 30 tahun. Parasnya cantik, tapi sayang tidak ada laki-laki yang berani mendekati. "Kamu lihat siapa, Nak?" tanya Ibu Risma. Ibu sudah bangun. Ini, Bu. Lihat cuaca saja di luar, mendung atau panas, jawab Risma berbohong. "Ya sudah kalau begitu, nanti bantu Ibu buat bubur jagung ya. Siapa tahu dijual malam hari bisa laris." "Baik, Bu," jawab Risma lagi. Tidak ada orang yang mau memberikan Risma dan ibunya pekerjaan. Mau tidak mau, mereka berdua harus menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup. Beruntung Risma punya keahlian memancing, sehingga bisa digunakan jika musim tertentu untuk mencari ikan di sungai lalu dijual. Sementara Hasanah sering membuat bubur jagung untuk dijual, meski hanya menjualnya dalam jumlah sedikit karena keterbatasan modal. Pembeli bubur jagung buatan Hasanah tentu bukan orang Deli Serdang asli di mana mereka tinggal. Risma harus menjual ke kampung lain karena sudah pasti orang kampungnya tidak ada yang mau membeli, mengingat gosip ilmu hitam dan tumbal dari keluarga Risma sudah tersebar luas. Pada malam hari setelah bubur jagung buatan Hasanah matang, Risma langsung menyiapkan kantong plastik. Ia buru-buru mengeluarkan sepeda yang akan ia pakai untuk berjualan. Jika menunda waktu lagi, ditakutkan tidak ada lagi yang membeli bubur jagung buatan Risma karena terlalu larut malam. "Risma, mau berangkat jualan bubur jagung ya?" tanya Bu Masito, tetangga Risma. "Iya, Bu, ini mau berangkat. Ibu mau beli bubur jagung ya?" Risma menawari. "Boleh, Ibu beli 5 bungkus ya?" "Oh iya, ini ada kue sisa tadi acara pengajian di rumah Ibu."
Bu Masito menyodorkan bingkisan kue kepada Risma. Wah, terima kasih ya Bu. Risma bingung. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada Bu Masito dan keluarga. Selama ini, hanya keluarga ibu yang tidak menjauhi kami. Risma berkata dengan sedikit terharu. Jangan berlebihan, Risma. Ini uang bubur jagungnya ya. Bu Masito membayar. Iya, Bu. Ini bubur jagungnya. Saya berikan bonus 1 bungkus khusus buat ibu. Jawab Risma. Malam itu Risma hanya menjual 10 bungkus bubur jagung. Jika sebagian sudah dibeli oleh Bu Masito dan juga bonus tambahan, artinya hanya sisa 4 bungkus lagi yang akan ia jual keliling. Kue yang diberikan Bu Masito, Risma letakkan di atas meja makan sebelum berangkat menjual bubur jagung. Bulan menyinari bumi dengan sempurna. Tanpa penerangan jalan sekalipun, malam itu tidak terlalu gelap. Jalan menuju perkampungan sebelah cukup jauh dan harus melewati perkebunan sawit tanpa rumah penduduk. Di tengah perkebunan sawit tersebut, ada area pemakaman, tempat di mana almarhum ayah Risma dikebumikan. Entah kenapa Risma tiba-tiba ingin sekali berziarah ke makam almarhum ayahnya. Dilihatnya bubur jagung yang ada di keranjang sepeda, masih 4 bungkus. Jika berziarah ke makam ayahnya, sebentar maka Risma akan membuang waktu. Namun malam itu hati Risma tergerak begitu saja untuk berziarah ke makam ayahnya, sembari lewat untuk berjualan. Assalamualaikum ayah, ini Risma datang ya, ucap Risma lirih di atas makam ayahnya. Sekarang Risma tinggal berdua dengan ibu ya. Ibu sudah mulai sakit-sakitan. Sementara Risma belum punya uang cukup untuk membawa ibu berobat ke kota. Tapi ayah jangan sedih di sana. Semoga Risma dan ibu bisa kuat melewati semua ujian ini. Risma berceloteh sendiri, seakan meluapkan keluh kesah kepada ayahnya. Setelah puas bercerita sendirian, Risma memejamkan mata. Ia berdoa supaya dosa ayahnya diampuni dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan Risma mulai membuka mata. Usai berdoa, tak disangka ada seorang nenek tua di kuburan lain yang letaknya dekat dengan kuburan ayah Risma. Wajahnya tidak terlihat karena posisinya membelakangi Risma. Hanya terlihat di tangan orang tersebut ada tongkat untuk membantu berjalan, menandakan ia sudah tua. Sekujur tubuh Risma merinding. Mungkin jika momen tersebut terjadi siang hari, maka ia bisa menyempatkan untuk menyapa nenek tersebut. Karena hari sudah malam, maka Risma lebih memilih meninggalkan area pemakaman tanpa melihat ke arah nenek tersebut. Dengan cepat Risma melajukan sepedanya, pergi untuk menjual bubur jagung ke kampung sebelah. Bubur jagung hangat, teriak Risma sambil terus mengayuh sepeda tua. Dek, kami mau beli bubur jagungnya. Bapak-bapak di pos ronda teriak ke arah Risma. Baik Pak, saya ke sana. Risma mendekat dengan wajah sumringah. Total bapak-bapak yang ada di pos ronda sekitar 3 orang. Tiap orang membeli bubur jagung Risma hingga menyisakan 1 bungkus sisanya.
Dengan kemampuan merayu yang cukup baik, Risma memaksa supaya sisa satu bubur jagung tersebut diborong. "Kamu bukan dari kampung sini ya, Dek?" tanya salah satu pembeli. "Saya dari kampung sebelah, Pak," jawab Risma. "Hati-hati ya di jalan nanti, jangan lupa baca doa." Risma mengangguk, kemudian mengucap terima kasih. Ia sangat senang karena malam itu jualannya laku keras tanpa butuh waktu lama. Sambil kembali mengayuh sepeda, Risma mengingat kembali nenek tua yang ada di kuburan. Rasa penasaran Risma cukup tinggi, karena mustahil seorang nenek tua di kuburan malam hari tanpa ada yang menemani. Di pekarangan kuburan juga tidak ada kendaraan terparkir. Lalu nenek tersebut datang dengan siapa dan mengendarai apa? Mau tidak mau ia harus melewati area kuburan itu lagi untuk kembali ke kampungnya. Jantung Risma berdegup cepat ketika semakin dekat dengan area kuburan. Tiba-tiba, Risma teringat dengan pesan bapak-bapak di pos ronda untuk menyuruhnya berdoa. Risma melakukannya. Ia berdoa dalam hati sambil mengayuh sepedanya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya lampu perkampungan mulai terlihat. Tanda Risma sudah semakin dekat dengan perumahan kampungnya. Hati Risma lega, karena tidak terjadi apa-apa di jalan, meski bulu kuduknya berdiri. Setibanya di rumah, Risma langsung turun dari sepeda, buru-buru masuk rumah. Tanpa Risma sadari, ada Pina yang jalan-jalan di sekitar rumah Risma untuk menidurkan anaknya yang rewel. "Risma malam-malam begini dari mana?" tanya Pina, perempuan sebayanya sambil menggendong anak. "Dari jualan bubur jagung, Pin, di kampung sebelah," Risma menjawab singkat. "Perawan itu jangan keluar malam-malam, Risma. Pantas kamu gak laku-laku. Kalau kerjaan kamu tiap malam keliling jualan sampai kampung sebelah," ucap Pina menyindir Risma. "Astagfirullah, Pina. Saya kan hanya berjualan bubur jagung. Kalau siang jarang ada yang mau beli. Lebih laris malam." Risma sedikit terpancing emosi. "Saya cuma mengingatkan saja. Kasian, kamu sudah umur segini, tapi belum juga dapat jodoh. Lihat nih, anak saya sudah besar. Masa kamu belum juga ada yang melamar?" Karena tak mau terjadi perdebatan yang lebih panjang, Risma memilih masuk ke rumah sambil geleng-geleng kepala. Bu Hasanah, ibu Risma, sudah tertidur lelap. Karena kondisi fisiknya yang melemah termakan usia, Bu Hasanah sering tidur malam lebih awal, lalu bangun lebih pagi dari orang lain. Tak jarang pada tengah malam Risma harus bangun mengurus ibunya yang batuk berdarah. Dalam hati kecil Risma sangat sedih karena tidak punya uang yang cukup untuk berobat. Untuk makan sehari-hari saja, mereka harus berhemat. Selama ini belum ada tetangga yang tergerak hatinya menjenguk Bu Hasanah selama sakit. Risma sendiri yang berjuang tanpa bantuan siapapun untuk merawat ibunya. Keesokan harinya keributan di depan rumah Risma terjadi. 7 orang ibu-ibu termasuk Pina menggedor rumah Risma dengan paksa. Risma dan ibunya di dapur kaget, lalu bergegas menemui mereka. "Gara-gara kamu dan ibu kamu, Risma, Bu Masito sedang muntah-muntah. Jujur saja, Risma,
Kamu masukkan racun apa ke bubur jagung yang kamu jual? Satu dari ibu-ibu yang datang mulai bicara. Kamu semalam jualan bubur jagung kan, Risma? Di rumah Bu Masito ada sisa bubur jagung. Pasti beli sama kamu kan? Pina ikut menyudutkan Risma. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang ibu-ibu katakan. Saya memang benar berjualan bubur jagung, tapi saya tidak memasukkan racun apapun di sana. Risma menjawab gemetaran, sementara Bu Hasanah hanya diam ketakutan. Mungkin memang bukan racun yang kamu masukkan, tapi karena ilmu hitam keluarga kalian. Jangan-jangan kalian mau menjadikan Bu Masito tumbal ya? Keadaan semakin memanas. Risma menahan tangis supaya bisa melindungi ibunya yang sudah sangat lemah. Akhirnya Risma memberanikan diri untuk memberi jaminan kepada ibu-ibu yang mendesaknya untuk mengaku. Begini saja, kalau memang nanti setelah diperiksa Bu Masito muntah karena keracunan atau tanpa sebab, maka saya mau bertanggung jawab. Saya akan keluar dari kampung ini. Tapi jika tidak ada bukti bahwa saya punya ilmu hitam atau meracuni bubur jagung yang saya jual, ibu-ibu jangan usik saya lagi, ucap Risma dengan tegas. Para ibu-ibu termasuk Pina saling berpandangan satu sama lain. Mereka menimbang, kemudian menyetujui tawaran Risma. Keributan bubar. Tersisa Risma dan ibunya yang semakin sedih karena kini para tetangganya semakin membenci keberadaan mereka. Rumah Bu Masito penuh seharian oleh tetangga yang menjenguk. Kabar Bu Masito sakit mendadak langsung tersebar ke seluruh kampung. Risma dan Bu Hasanah ingin tahu kondisi Bu Masito, tapi mereka sadar kehadirannya hanya akan membuat suasana kembali panas. Risma duduk di dekat jendela seperti biasa, sambil menatap orang-orang yang bergiliran datang ke rumah Bu Masito. Ia memegangi daster milik ibunya yang sudah berlubang di beberapa bagian untuk ia jahit. Rasanya miris melihat perbedaan perlakuan warga kepada Bu Masito ketika sakit dengan ibunya Risma yang diabaikan begitu saja. Risma, ibu khawatir jika Bu Masito diperiksa dan benar keracunan karena bubur jagung buatan kita. Tiba-tiba Ibu Risma mendekat, membuyarkan lamunan Risma. Sudah Bu, tenang saja. Selama ini kita tidak berbuat salah, jadi jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, Bu. Risma menenangkan sambil mengusap tangan ibunya. Sejak kabar Bu Masito sakit karena keracunan tersebar, Risma dan ibunya semakin dijauhi. Tidak ada orang yang menyapa mereka. Bahkan ketika Risma ke warung untuk belanja, penjual cenderung tidak terlalu menanggapi Risma. Bukti bahwa Bu Masito keracunan bubur jagung buatan Risma tidak ada. Bahkan dari kabar yang tak sengaja Risma dengar, Bu Masito hanya masuk angin dan kelelahan. Sayangnya hal tersebut tidak membuat perlakuan warga kampung kepada Risma dan ibunya berubah. Mereka tetap menjauhi Risma dan menganggap kejadian sakitnya Bu Masito sebagai angin lalu. Sekedar minta maaf pada Risma dan ibunya atas kesalahpahaman saja tidak dilakukan. Hari-hari berlalu. Bulan Ramadan tiba. Risma dan ibunya menyambut bulan Ramadan penuh sukacita. Semua orang sudah menyiapkan pakaian terbaik
serta perlengkapan ibadah terbaik untuk dipakai beribadah, terutama sholat taraweh berjamaah. Jelas, Risma dan ibunya tidak mampu membeli mukena baru untuk Ramadan tahun ini. Mereka mencuci mukena usang yang mereka miliki, lalu menambahkan pemutih pakaian agar terlihat lebih bersih. Nak, ibu takut mau ke masjid. Sampai sekarang orang-orang masih sensitif dengan kehadiran kita, ucap Ibu Risma. Bu, kita niatkan beribadah ke masjid, bukan untuk cari gara-gara. Jadi ibu tenang saja ya, jangan hiraukan perkataan orang lain. Risma mencoba menenangkan. Benar saja, semua mata tertuju pada Risma dan ibunya sejak di halaman masjid. Bisikan lirih menggunjing Risma seorang perawan tua terdengar beberapa kali. Risma memilih diam dan mengelus dada. Bahkan ia berdoa supaya pada bulan suci ini dosa dirinya dan semua tetangganya diampuni. Jemaah yang datang belum banyak ketika Risma dan ibunya sampai ke masjid. Mereka mendapati saf kosong yang belum terisi di tengah, sehingga memilih untuk duduk di sana. Belum lama Risma dan ibunya menggelar sajadah, tiba-tiba ada yang berbisik di telinganya dari belakang. Risma, kamu duduk di sudut kanan saja, jangan di tengah-tengah saf. Ibu kamu kan sakit, takutnya malah menular ke jemaah lain, ucap Pina dengan lembut tapi cukup menyakitkan. Iya Pin, jawab Risma sambil beranjak pindah ke posisi yang Pina maksud. Hanya dalam waktu hitungan menit saja, setelah Risma pindah ke sudut, semua saf sudah mulai terisi dengan jamaah yang ingin sholat tarawih. Diam-diam hati Risma dan ibunya sangat sedih karena mereka dikucilkan. Sampai saat bersalaman usai salat tarawih saja, banyak yang menunjukkan wajah jijik ketika menyambut tangan Risma dan ibunya. Dua perempuan malang itu tahu diri. Pada hari-hari berikutnya, mereka langsung duduk di sudut, kemudian pulang tanpa bersalaman. Daripada menahan sakit, Risma dan ibunya lebih memilih menghindar. Bu Masito yang kondisinya membaik ikut sholat berjamaah. Ia merasa bersalah karena setelah dirinya sakit, semakin banyak warga yang menjauhi keluarga Risma. Padahal mantri yang memeriksa kondisi Bu Masito mengatakan bahwa ia hanya masuk angin dan kelelahan biasa. Risma, Bu Hasanah, besok lagi duduk di saf depan saja kalau memang masih kosong, ucap Bu Masito sepulang sholat taraweh. Tidak apa Bu, kami duduk di belakang saja. Kalau ada yang kosong kami pasti maju mengisi saf tersebut, jawab Risma lembut. Bu Masito, bagaimana kondisinya? Maaf beberapa waktu lalu karena bubur jagung buatan saya ibu jatuh sakit. Ibu Risma menanggapi. Saya sakit kelelahan saja, Bu, bukan karena keracunan bubur jagung, jelas Bu Masito. Hati Risma dan ibunya sangat lega dengan jawaban dari Bu Masito langsung. Pandangan sinis muncul ketika Risma berbincang dengan Bu Masito sepulang taraweh. Wajar saja, Bu Masito adalah orang terpandang di kampung dan masih keturunan sesepuh, sehingga banyak orang ingin mendekatinya. Gunjingan dari tetangga lain tentang keluarga Risma makin hari makin parah. Demi ketenangan beribadah bagi Risma dan ibunya, mereka berdua memilih tidak lagi sholat berjamaah di masjid.
Ujian Risma ketika bulan Ramadan cukup berat. Ia berjualan takjil bubur jagung seperti biasa, namun nyaris tidak ada yang membelinya. Berjualan ke kampung lain cukup melelahkan jika dilakukan oleh Risma ketika bulan puasa menjelang maghrib. Lagi-lagi hanya Bu Masito yang mau mengulurkan tangan kepada Risma dan ibunya. Ia sering memberikan bahan makanan pokok atau apa saja untuk buka puasa. Tapi itulah yang membuat warga sekitar makin iri, sehingga terus menggunjing keluarga Risma di belakang. Sebagian masih percaya jika Bu Masito sakit waktu itu memang karena ilmu hitam Risma. Ayam goreng buatan Bu Masito enak ya nak, kuenya juga enak, ucap Bu Risma sambil menyantap menu buka puasa kiriman Bu Masito. Iya Bu, Risma ingin suatu hari nanti bisa masak seperti ini lalu dijual, jawab Risma. Nak, kapan-kapan kamu belajar masak sama Bu Masito. Siapa tahu kita bisa jualan lebih banyak menu lagi, saran dari Bu Risma. Jangan mikirin itu dulu ya Bu. Ibu jangan mikirin apa-apa termasuk jualan. Yang penting, Ibu jaga kesehatan, jawab Risma. Ramadan berlalu dengan cepat. Besok Hari Raya Idul Fitri yang sudah dinantikan. Hari kemenangan justru terasa menyesakan bagi Risma dan ibunya karena tidak ada hidangan spesial. Opor ayam, rendang dan kue lebaran khas Hari Raya Idul Fitri tidak tersedia di rumah Risma. Hanya ada sayur santan nangka serta lontong sederhana yang dimasak Risma untuk hidangan pada hari itu. Ibu Risma mendadak demam tinggi. Semalaman setelah buka puasa, Risma panik setengah mati. Setelah dikompres dengan air, akhirnya pada pagi hari, demam ibunya sudah mulai turun. Risma tidak mengizinkan ibunya sholat Idul Fitri dan menyarankan supaya istirahat saja di rumah. Hati Risma sangat khawatir. Sepanjang perjalanan menuju ke masjid, ia takut akan dikucilkan, dihina dan diperlakukan tidak baik saat ingin menjalankan ibadah sholat Idul Fitri bersama. Kejadian sewaktu sholat tarawih masih sangat membekas di hati Risma. Di tengah lamunan Risma, ia melihat segerombolan orang mengenakan baju putih, berjalan tapi tidak ke arah masjid. Penampilannya menunjukkan jika mereka akan sholat Idul Fitri. Wajahnya asing, sehingga Risma menilai jika mereka adalah warga kampung sebelah. Tiba-tiba ada nenek yang berjalan, tertinggal dari rombongan. Risma mendekati. Nek, mau kemana? Memangnya tidak sholat ke masjid? Tanya Risma. Kita sholat di lapangan, nak, jawab si nenek. Oh, mari saya bantu, Nek, tawar Risma sambil membantu nenek dengan tongkat itu berjalan. Rasa syukur dalam hati Risma muncul. Paling tidak jika banyak orang asing yang salat berjamaah di lapangan, kehadirannya tidak terlalu menonjol. Nenek tersebut memperkenalkan diri. Risma dan Nenek Marwa sampai di lapangan lokasi sholat Idul Fitri. Banyaknya jamaah yang datang membuat Risma takjub. Belum pernah seumur hidupnya sholat Idul Fitri dengan jamaah seramai ini. Dalam hati Risma berkata, mungkin karena jamaah yang datang tidak hanya dari kampungnya, sehingga jumlahnya sangat banyak.
Aroma masakan seperti opor ayam menyengat ketika Risma berada di tengah-tengah para jamaah. Rumah penduduk cukup jauh dari lapangan, tapi anehnya aroma masakan tersebut terasa cukup dekat. Wajah para jamaah semuanya bahagia berseri. Tidak ada satupun yang Risma kenali di sana. Tapi ia tidak terlalu peduli. Ia menggelar sajadah di atas karpet merah luas yang sudah disediakan di lapangan. Sejenak Risma merasa bahwa nenek yang ada di sebelahnya bukan orang asing. Sayangnya semakin Risma mengingat siapa nenek tersebut, maka kepalanya makin pusing. Setelah sholat Idul Fitri selesai, Risma berniat menanyakan dari mana nenek tua tersebut. Belum selesai Risma melipat sajadah dan beranjak mendekati si nenek. Justru nenek tersebut yang membuka pembicaraan. "Nak, nanti antarkan nenek pulang ke rumah ya," pinta si nenek. "Iya Nek, dengan senang hati," jawab Risma. Sepanjang jalan ke rumah nenek, Risma secara tidak sadar menceritakan kejadian menyedihkan dalam hidupnya selama ini. Meski baru pertemuan pertama, tapi entah kenapa, Risma merasa nyaman dengan Nenek Marwah. Tanpa terasa, Risma sudah memasuki hutan, yang di sana ada sebuah rumah tua dan tidak terurus. Rumah nenek ada di belakang rumah tua tersebut. Ini adalah momen pertama kali dalam hidup Risma masuk ke hutan. Sejak kecil ia tidak pernah pergi jauh, hanya berkeliling sekitaran kampungnya saja. Saat memasuki hutan, Risma merinding. Tapi ia yakin bahwa nenek yang membawanya adalah orang baik. Sampailah Risma di rumah nenek yang cukup besar. Rumahnya menggunakan cat kuning dan berkilau. Dari kejauhan saja, sudah terlihat pantulan silau dari rumah nenek. Awalnya Risma berniat mengantar sampai gerbang, kemudian ingin langsung pulang. Tapi nenek tersebut menahannya. "Mampir dahulu ke rumah nenek. Ada yang mau nenek sampaikan," ajak si nenek. "Baik, Nek," jawab Risma. "Nah, sebenarnya kita sudah pernah bertemu waktu di kuburan malam-malam saat kamu hendak berjualan bubur jagung. Ingat?" tanya Nenek Marwah saat sudah dalam rumah. "Iya, Nek, saya ingat. Jadi itu nenek yang malam-malam ada di kuburan?" Risma balik bertanya. "Benar, itu nenek. Dahulu nenek punya suami yang tinggal di kampung kamu. Tapi takdir membuat kami berpisah hingga suami nenek meninggal dunia," jawab Nenek Marwah. "Nenek yang sabar. Jika nenek merasa kesepian, nenek bisa main ke rumah saya kapan saja." Risma berusaha menghibur. "Terima kasih, Nak. Nenek doakan kamu segera mendapat jodoh terbaik. Jangan lupa sholat hajat untuk meminta apa saja pada Yang Maha Kuasa. Selain itu, jangan lelah berbuat baik. Nenek tahu kamu mewarisi bakat memasak dari ibu kamu. Coba dikembangkan lagi, lalu buka usaha kuliner." Risma mengangguk, lalu bercerita banyak dengan Nenek Marwah, termasuk membicarakan berbisnis kuliner. Tak terasa, 2 jam berlalu. Risma harus segera pulang. Teringat ibunya sendirian di rumah.
Dengan berat hati, Risma berpamitan dengan nenek, kemudian menyalami tangannya. Ia berjanji akan datang lagi jika waktunya tepat untuk mengunjungi nenek yang tinggal sendirian di hutan. Raut wajah nenek Marwah terlihat sedih ketika Risma pamit pulang. Ia sedikit menahan Risma dengan cara menggenggam tangannya. Tangan nenek sangat halus, sampai membuat Risma berpikir bahwa nenek Marwah tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari. "Risma, bawa ini untuk ibu kamu di rumah ya. Salam dari nenek," ucap nenek saat Risma sudah di depan pintu. "Apa ini, Nek? Jangan repot-repot. Risma tidak akan datang lagi ke sini jika nenek seperti ini," tegas Risma. "Bawa saja 2 ekor ayam ini, nanti coba kamu pelihara atau diternakan di rumah. Coba juga buat masakan dari salah satu ayamnya. Jika sudah berkembang biak nantinya, nenek yakin pasti rasanya lezat jika Risma yang memasaknya sendiri," ucap nenek Marwah. Rasanya jika menolak pemberian nenek justru membuatnya sakit hati. Risma menerima bingkisan 2 ekor ayam yang dimasukkan dalam tas anyaman bambu cukup besar. Ia berpamitan pulang, lalu pergi dengan langkah cepat karena ingin segera sampai rumah menemui ibunya yang sedang sakit. Jika saat berangkat menuju ke rumah nenek, jalannya terasa cukup jauh dan lama. Ketika pulang, Risma justru merasa jalannya lebih cepat. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Risma pulang menuju ke rumah dengan barang bawaan dari nenek. Sampai di halaman rumah Risma, sudah banyak orang bergerumbul. Mengingat menurut Risma hari itu adalah hari Lebaran. Ia mengira orang-orang datang bersilaturahmi. Risma sedikit panik, karena ia ingat tidak menyiapkan kue Lebaran atau menu Lebaran. "Assalamualaikum ibu bapak semuanya," sapa Risma. "Waalaikumsalam," semua orang menjawab, melihat ke arah Risma dengan tatapan keheranan. "Risma, kamu dari mana saja? Kami mengira kamu pergi dari kampung ini, meninggalkan Bu Hasanah sendirian," ucap Pina yang ada di antara kerumunan orang. "Loh, saya baru pulang dari sholat Idul Fitri di lapangan. Tadi kamu sholat di mana?" tanya Risma, mulai curiga ada yang aneh. "Risma, sadar, kamu sudah hilang 4 hari lebih. Bu Hasanah memaksakan diri keluar tengah malam minta pertolongan. Tubuhnya lemah. Kami minta maaf. Kami sudah menuduh kamu dan Bu Hasanah tanpa bukti selama ini. Bu Masito sudah menyadarkan kesalahan kami. Kami sangat menyesal," jelas Pina cukup panjang. Risma tak peduli apa yang Pina ucapkan. Ia meletakkan tas anyaman bambu bawaannya ke tanah begitu saja. Kemudian berlari masuk ke rumah. Rasa khawatir, cemas sekaligus bingung menyelimuti Risma. Ibu bagaimana kondisinya? Maafin Risma ya. Bu, sudah pergi lama," ucap Risma sambil duduk di sebelah ibunya yang terbaring lemah. "Risma, alhamdulillah kamu sudah kembali ke rumah. Ibu takut kehilangan kamu." Ibu Risma memeluk Risma dengan erat melepaskan kerinduannya. Pina masuk membawa tas anyaman berisi 2 ekor ayam bawaan Risma sambil berdiri di pintu. Dalam kamar Ibu Risma,
hanya ada 5 orang termasuk Bu Masito yang setia menjaga Ibu Risma selama Risma tidak ada. Semua orang bertanya-tanya, kemana Risma pergi 4 hari lebih. Butuh waktu bagi Risma untuk mencerna semua kejadian yang dialaminya. Setelah kondisi rumah Risma lebih kondusif, akhirnya pada momen tersebut, Risma mulai menceritakan apa yang terjadi. Pina dan Bu Masito menjadi saksi dari cerita Risma. Bu Masito masih keturunan sesepuh di Deli Serdang, sehingga menilai, jika Risma sempat masuk ke Kampung Bunian, diajak oleh nenek yang ditemuinya. Terlebih lagi ciri yang disebutkan Risma tentang sosok nenek dan juga gambaran rumahnya persis dengan ciri orang Bunian. Konon, dahulu ada laki-laki yang menikah dengan wanita dari Kampung Bunian. Karena laki-laki tersebut gila harta, akhirnya diusir dari Kampung Bunian, lalu keluar dalam keadaan gila. Ceritanya sudah puluhan tahun lalu, sehingga sudah pasti laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Ada kemungkinan kuburan yang didatangi Nenek Marwah adalah kuburan suaminya yang sempat tinggal di Kampung Bunian. Jadi nenek tua yang saya temui kemarin bukan manusia biasa? Tanya Risma. Bukan. Jika nenek tersebut warga kampung sini, sudah pasti saya mengenalnya, atau setidaknya tahu bahwa di hutan tersebut ada rumah warga. Jawab Bu Masito. Nenek itu juga menitipkan pesan untuk saya, Bu. Ucap Risma. Pesan apa, Risma? Tanya Bu Masito. Saya disarankan untuk memulai bisnis kuliner dengan menu ayam pemberiannya. Dia memberi saya 2 ekor ayam untuk diternakan. Tapi saya lupa ayamnya. Saya letakkan di mana? Karena tadi panik saat tahu kondisi ibu saya. Risma menunjukkan raut wajah menyesal. Tenang saja, Risma. Ayam kamu sudah saya beri makan dan masukkan ke kurungan di belakang rumah. Pina menimpali. Benarkah? Terima kasih, Pina. Risma kembali bersemangat. Kalau urusan bisnis kuliner, nanti saya akan bantu ajari resep ayam goreng yang enak. Kamu juga bisa belajar masakan lainnya di rumah saya. Bu Masito menawari. Malam itu Risma sangat senang, karena para tetangganya sudah tidak lagi menjaga jarak dengannya. Bahkan beberapa ibu mulai mendekati Risma, berniat untuk mengenalkan Risma dengan anak bujangnya. Setelah kejadian itu, para ibu-ibu baru menyadari bahwa Risma adalah perempuan cantik, tangguh dan berbakti pada orang tua. Tak lupa juga Risma mengingat pesan Nenek Marwah untuk melakukan sholat hajat, supaya bisa memperbaiki hidupnya, termasuk mendapat jodoh yang baik. Pertemuan dengan Nenek Marwah dari Kampung Bunian memberikan banyak hikmah untuk Risma. Ia tidak akan pernah melupakan, meski rasanya sudah tidak mungkin jika bertemu dengan Nenek Marwah lagi.